Astagfirullahaladzim. Priti. Ya Allah. Itu kan Priti. Najwa, kamu kenapa kok terlihat panik begitu? Hei, Najwa! Dasar perempuan aneh. Ditanya kok malah diem aja. Tenang Nyonya. Mungkin Nona Najwa tertinggal sesuatu di luar. Atau mungkin ada sesuatu yang membuatnya kaget. Sudahlah, gak usah dipikirin. Ya Allah, aku tuh tadi melihat Priti ada di sini. Tapi kemana sekarang? Aku yakin tadi aku melihat Priti, aku nggak mungkin salah lihat. Pak, apa Bapak tadi melihat ada perempuan berdiri di sini? Perempuan cantik berketurunan India, memakai tutup kepala. Dari tadi nggak ada yang berdiri di sini, Neng. Barangkali Neng salah lihat. Makasih ya, Pak. Oh, sama-sama. Najwa, kamu itu dari mana sih? Siang-siang begini lari ke sana kemari seperti baru melihat hantu. Aku baru aja habis melihat Priti, Bunda. Non Priti kan sudah meninggal. Tidak mungkin dia datang ke sini, Non. Jangan-jangan arwah Priti tidak tenang di alam sana. Mungkin dia datang untuk membalaskan dendam cintanya kepada kamu, Najwa. Astagfirullahaladzim, Bunda, itu nggak mungkin. Semua orang yang sudah meninggal itu sudah ada di alam barzah. Tapi buktinya, kamu sendiri kan melihat Priti dengan mata kepala kamu sendiri. Ibu yakin Priti sedang menangis di alam kuburnya. Karena dia meninggal membawa sakit hatinya kepada kamu. Najwa, kamu harus hati-hati. Jangan-jangan kamu bisa dicekik sama hantunya Priti nanti. Ih, takut. Bulu kuduk saya sampai berdiri. Aduh. Aku nggak yakin yang tadi aku lihat itu adalah hantu. Karena bentukannya seperti manusia yang masih hidup. Najwa, sudah cukup. Kamu jangan menakut-nakuti ibu dengan cerita seram kamu. Sebaiknya kamu itu sering-sering beramal. Dan kamu harus sering-sering mendoakan Priti. Jangan sampai arwah Priti menderita di alam sana. Karena kamu telah merebut Rehan calon suaminya. Tapi aku sama sekali nggak yakin adanya arwah. Penasaran, Bunda. Aku yakin. Setelah aku melihat tadi, aku jadi berpikiran kalau Priti masih hidup. Bagaimana mungkin Priti masih hidup? Kepolisian India dan rumah sakit di India sudah mengeluarkan surat kematian Priti. Nggak akan ada yang nggak mungkin kalau Allah sudah menghendaki, Bunda. Oke, sudahlah. Anggap saja Priti masih hidup. Tapi cuma dalam alam pikiran kamu. Dan jiwa kamu itu sudah dihantui oleh Priti. Karena ibu tahu, kamu itu sangat merasa bersalah kepada Priti. Karena kamu telah merebut Rehan, calon suami Priti. Terima kasih ya, Bapak sudah membantu saya. Sama-sama, Neng. Saya juga bahagia banget Neng udah ngasih uang. Banyak lagi. Bersiaplah mendapatkan kejutan dari aku, Najwa. Aku tidak akan membiarkan kamu hidup tenang bersama Rehan. Aku akan membuat kamu menjadi gila. Anita, aku harap kamu tidak lupa kalau kita ada pertemuan dengan Dion hari ini. Kita sudah hampir terlambat.
Akhirnya. Aku siap nemenin kamu. Aku sangat percaya pada kemampuanmu. Aku akan membuat kamu bersimpati dan bergantung sama aku, Zing. Karena aku akan menjadikan kamu sebagai senjataku untuk melawan bahkan menjatuhkan orang-orang yang pernah sakitin aku. Jadi Dion, Anita, sekarang kalian berdua sudah tahu semuanya. Tapi aku butuh bicara dengan Dion secara pribadi. Jadi kalau bisa tolong tinggalkan kami dulu ya. Baik, nanti aku cari table lain dan aku ninggalin kalian. Zing, kamu jangan lupa ya, kerjasama ini akan membawa keuntungan besar buat perusahaan papa kamu. Jadi Dion, aku sudah mempelajari semuanya dan aku rasa perusahaanmu itu sangat menjanjikan. Dan kupikir aku bisa membujuk papaku untuk berinvestasi di perusahaan. Bagus. Dengan investasi itu, aku pasti bisa membuat Yoga Company menjadi perusahaan besar. Dan Aldi gak akan pernah bisa menyaingi aku. Rasakan kamu Aldi. Pelan-pelan aku akan membuat kamu hancur. Tetapi aku yakin papaku pasti akan mempelajari nilai kontrak yang kalian ajukan. Bagaimanapun papaku juga tidak ingin salah berinvestasi. Kamu mengerti? Udah, kamu jangan khawatir. Proyek-proyek kita pasti bisa memberikan keuntungan sangat besar untuk Tuan Abdullah. Yoga Company udah sangat ahli di bidang properti. Jadi gimana? Gimana? Apa kalian sudah mencapai kesepakatan? Bagaimana menurut kamu Anita? Dan kamu yakin dengan tawaran Dion ini? Aku ingin kamu ikut bertanggung jawab dalam tawar-menawar kerja sama ini. Bagus sih. Kamu emang harus ngomong begitu di depan Dion. Biar dia tahu betapa pentingnya aku. Dengan begitu, Dion akan menghargai aku dan gak lagi memandang aku sebelah mata seperti Aldi. Gimana Anita? Zin lagi nunggu jawaban kamu. Kamu tenang aja, Zain. Yoga Company adalah perusahaan yang bisa dipercaya. Aku bisa menjamin hal itu. Baiklah, kalau begitu malam ini aku akan menghubungi papa di India dan tidak lama lagi pengacara dari perusahaan papaku akan mengadakan pertemuan dan kamu hanya perlu menunggu sebentar saja Dion. Tapi tidak akan lama, karena papaku punya kantor perwakilan di Jakarta. Tunggu saja. Nggak masalah sih, aku pasti bisa menunggu. Terima kasih banyak dan aku senang sekali bisa bekerja sama dengan kamu. Oke Anita, jadi mulai sekarang kamu yang bertanggung jawab penuh pada kerjasama ini dan aku harap ini bisa berhasil. Untuk kerjasama kita. Untuk kerjasama kita. Semoga semuanya lancar ya. Rasakan kamu Aldi. Dengan bergabungnya perusahaan keluarga Z, kamu bakal hancur. Siap-siap menggali lubang untuk kuburan kamu sendiri. Kakak tiriku tersayang. Cepat atau lambat, kamu bakal jadi gelandangan. Aku yakin aku nggak salah lihat, Ri. Aku benar-benar yakin. Tadi siang aku melihat Priti. Najwa, aku bukan ragu padamu, tapi ceritamu tentang Priti itu sangat tidak mungkin. Aku tahu ini memang hal yang aneh, tapi aku benar-benar yakin dengan apa yang aku lihat. Najwa, kamu tahu sendiri, kita tahu Priti sudah meninggal dunia. Mungkin yang kamu lihat itu orang lain. Mungkin, entahlah, itu cuma khayalan kamu. Kamu dengar sendiri kan Rehan, betapa anehnya istri kamu. Bagaimana mungkin dia bisa sangat yakin bahwa Priti masih hidup, padahal kita semua tahu bahwa Priti sudah meninggal. Sekarang ibu tahu, kenapa sampai Aldi menceraikan dia. Memangnya siapa yang mau punya istri tidak waras? Ibu, tolong jangan bicara seperti ini. Ibu sudah membuat aku tersinggung. Kenapa kamu harus tersinggung? Ibu bicara fakta kok. Jangan-jangan Najwa sekarang sudah mulai stres. Kemarin dia bilang Zen ada di Jakarta. Sekarang Priti. Besok
dia bisa bilang bahwa Mr. Chopra tiba-tiba muncul di rumah kita? Lama-kelamaan seluruh orang India ada di sini. Tapi Bunda, aku benar-benar melihat Priti tadi siang. Aku yakin aku nggak salah. Baiklah, Ibu. Tolong masalah ini jangan diperpanjang lagi. Dan Najwa, kamu jangan berpikir Priti lagi. Aku tidak mau kamu sampai stres memikirkan masalah ini. Jadi lupakan. Kamu dengar kan? Suami kamu sendiri aja nggak percaya sama kamu. Dengar Najwa, mulai hari ini Ibu minta tolong sama kamu. Jangan bicara masalah Priti lagi. Kasihan dia. Nanti arwahnya menjadi tidak tenang di alam sana. Mengerti kamu? Ya Allah, bagaimana caranya aku menjelaskan pada Rehan? Aku yakin itu adalah Priti. Kenapa nggak ada yang bisa mempercayai aku? Najwa, kalau ada yang mengganggumu, bilang aku. Aku pasti tidak akan diam saja. Kamu jangan ragu. Aku nggak mau ganggu kamu, Rehan. Apalagi pasti kamu di kantor banyak pekerjaan. Najwa, yang terpenting bagiku adalah kamu. Hal lain bisa kusingkirkan untukmu. Jadi kalau ada apa-apa langsung saja bilang padaku. Makasih, Rehan. Tapi saat ini aku cuma mengatakan yang sebenarnya. Soal kamu mau percaya atau enggak, itu hak kamu. Sudahlah, kita ganti pembicaraan. Seharian ini aku kangen padamu. Ya bagaimana tidak? Karena aku punya istri yang cantik seperti kamu, Najwa. Kenceng banget sih, sakit. Maaf ya. Saya pikir cuma satu orang yang tidak waras di rumah ini. Ternyata kalian berdua itu sama saja. Ibu kamu kayaknya marah deh. Sebenarnya dia bukan marah. Dia sedikit cemburu padamu karena aku bersikap romantis padamu. Dan aku tidak akan berhenti bersikap romantis padamu hanya karena ibuku begitu. Ya Allah, semoga apa yang aku takutkan tentang Priti tidak terjadi. Bagaimanapun juga aku belum siap kalau aku harus kehilangan suamiku lagi. Yes. Akhirnya aku berhasil membuka password dari Haryo Company. Ternyata nggak sesulit itu. Ternyata banyak juga penawaran tendernya. Sekarang aku tinggal mengurangi sedikit angkanya. Maka semua tender-tender ini akan jatuh ke tangan aku. Selamat datang di ambang kehancuranmu, Aldi. Pak. Pak Aldi, maaf Pak. Ada berita penting yang harus segera Bapak ketahui. Berita apa itu? Saya mendapat laporan kalau semua tender perusahaan kita dinyatakan gagal, Pak. Tidak ada satupun penawaran yang menyentuh tahap kerjasama. Tunggu. Perusahaan kita udah ngasih harga level terendah. Saya yakin tidak satupun klien yang bakal menolak harga tersebut. Tapi itu kenyataannya, Pak. Sebentar lagi Dewan Direksi berkumpul untuk mencari solusinya, Pak. Mereka menangkap adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pihak lawan. Berarti kalau harga tender udah disetujui, artinya pemenang tender udah disebutkan dong namanya. Yoga Company, Pak. Dan yang lebih aneh lagi, mereka bisa memenangkan tender dengan perbedaan angka yang sangat tipis dengan kita. Harga pasaran perusahaan itu tercantum dalam laporan. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu soal laporan itu. Sekarang katakan sama saya, kenapa laporan itu bisa bocor?
Saya mendapat laporan sepertinya ada yang membobol jaringan perangkat lunak perusahaan ini, Pak. Saya mau ketemu bos kamu, Dion. Maaf, apa Bapak sudah membuat janji dengan Pak Dion? Saya tidak perlu janji. Sebentar ya, Pak. Aman. Selamat pagi, Pak Dion. Ada Pak Aldi yang ingin bertemu dengan Bapak. Sudah dimasuk. Aku menunggu di ruangan aku. Nggak perlu dulu. Aku ada di sini. Apa-apa ini? Kamu benar-benar keterlaluan, Dion. Ini udah kedua kalinya kamu mencuri tender-tender aku. Mencuri? Kamu nggak salah. Tender-tender itu belum dimenangkan oleh siapapun juga. Berarti klien-klien itu berhak memilih dengan siapa mereka mau bekerja sama. Dan ternyata mereka lebih memilih aku, bukan kamu. Tapi kamu melakukannya dengan cara kotor. Kamu sudah mengambil proposal penawaran perusahaan Haryo Company. Dan kamu menatok harga di bawah harga yang sudah aku pasang. Dan itu sama saja licik. Aldi. Kamu tuh salah. Aku nggak pernah mencurinya. Seseorang memberikan ke aku tanpa aku memintanya. Jadi maksud kamu, di perusahaan aku ada pengkhianat, begitu? Sekarang kasih tahu sama aku, siapa orang tersebut dan siapa yang ngasih file-file itu sama kamu? Rehan, sahabat sejati kamu. Kamu pikir aku gampang begitu aja percaya sama kamu, Dion? Rehan nggak mungkin ngelakuin itu. Kamu jangan teriak-teriak di kantor aku. Kalau kamu mau kamu menuntut Rehan, bukan aku. Asal kamu tahu ya, Rehan itu sahabat aku dan dia bukan pengkhianat seperti kamu, Dion. Sahabat macam apa yang udah menghancur persahabatannya sendiri? Maksud kamu apa? Dalam bisnis, sahabat bisa saja menjadi musuh. Tapi itu sama sekali tidak berlaku buat Rehan. Dia bukan pengkhianat. Dia tidak sama dengan kamu, Dion. Lalu apa yang udah terjadi dengan persahabatan kalian? Sebenarnya kamu mau ngomong apa? Siapa yang udah merebut pujaan hati kamu? Itu artinya dia juga bisa mencuri dari kamu. Diam kamu! Rehan mengambil Najwa ketika aku sudah menceraikan Najwa. Dan itu semua karena kebodohan aku. Dia udah menghancurkan perkawinan kamu, tapi kamu masih aja mau belain dia. Kamu salah, Dion. Rehan mengambil Najwa ketika aku sudah menceraikan Najwa. Tapi kamu sudah mengambil semua file-file dari Haryo Company di saat kamu masih jadi pegawai aku. Dan ingat, aku gak akan gampang terprovokasi sama kamu. Kamulah pengkhianat sebenarnya, bukan Rehan! Adi! Kamu kira aku takut sama kamu? Belum puas kamu menikmati semua kekuasaan kamu? Aku yang udah membangun perusahaan itu dari nol. Dan sekarang kamu yang menikmati semuanya. Maaf, permisi. Ya? Apa Pak Dion sedang terima tamu sekarang? Oh iya Pak Rehan, Pak Dion sedang kedatangan tamu Pak Aldi. Aldi. Aldi, apa yang kamu lakukan? Tenang! Lepasin Rehan! Kamu kan kakaknya. Ini sama sekali tidak pantas. Dia bukan kakak. Laporin aja ke polisi. Kalau bisa jeblosin aja ke penjara. Kau pikir aku takut di penjara? Ingat ya, aku gampang aja di penjara, tapi aku akan menyeret kamu ke pengadilan dan kamu juga bakal di penjara. Aku gak akan di penjara sendirian, Dion. Kamu lihat aja, kau pikir aku bisa diam? Aku sama sekali nggak takut sama tantangan kamu, Aldi, tenanglah. Dion, kamu jangan memancingnya. Tidak pantas kalian begini. Aldi, mari kita bicara di luar. Ayo, keluar. Dasar pengacau. Aku bersumpah, aku akan menghancurkan kamu, Aldi. Aldi, untuk apa kamu ciptakan keadaan seperti ini? Apa pentingnya? Dan nama baik Aldi, nama baikmu bagaimana? Aku udah gak peduli dengan nama baik. Kamu tahu apa yang dilakukan Dion? Dion melakukan apa? Apa yang membuatmu sangat marah? Dion sudah mengambil rahasia data-data dari Haryo Company dan menggunakan nama kamu sebagai pencuri. Dion bisa tega melakukannya? Iya. Dan dia juga bilang, aku udah kehilangan Najwa. Karena selama ini kamu sudah merencanakan semuanya. Bahkan semenjak Najwa masih menjadi istri aku. Dion, dia mengatakannya.
Ini Dion. Apa ini? Itu surat. Surat pengunduranku. Memundurkan diri? Tapi kenapa? Aku hanya ingin berhenti dari sini. Aku tidak mau menjadi orang yang ada di antara kamu dan Aldi. Aku tidak ingin begitu. Bentar ya, kita masih bisa bicarakan soal masalah ini. Pasti Aldi udah bilang sesuatu yang buruk tentang aku. Sudahlah Dion, aku tahu yang kulakukan. Aku tidak mau berpikir 2 kali. Dan perlu kamu ingat Dion, jangan mempermainkan kepercayaan. Karena kalau kamu melakukan, Tuhan akan menghukummu. Bisa dipastikan, Tuhan akan melakukannya. Biarpun Rehan udah memundurkan diri dari perusahaan aku, Aldi nggak menang sedikit pun dari aku. Assalamualaikum Najwa. Waalaikumsalam Rehan. Kamu kok tumben nelfon aku di jam kerja kayak gini? Ada apa? Sebenarnya aku cuma mau bilang bahwa sebentar lagi aku pulang. Ya Allah Rehan, ada apa kok tumben sekali? Apa ada masalah di kantor? Sayangnya yang kamu katakan benar tentang Dion. Baru saja aku mundur. Aku akan pulang karena aku sudah tidak bekerja di perusahaan ini lagi. Tepatnya Dion sudah memanfaatkan aku sebagai alat untuk menyakiti Aldi. Ya udahlah Rehan, kita nggak perlu menyesali semua ini. Kita ambil aja hikmahnya ya. Ya udah kalau gitu, kamu cepat pulang, aku tungguin kamu di rumah ya. Iya, sampai jumpa di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Rehan. Ya Allah, kenapa semuanya bisa berakhir seperti ini? Aku kasihan pada suamiku. Dia selalu menjadi korban Aldi dan Dion. Mohon maaf Pak Ustadz, tapi kondisinya saat ini, saya sudah menikah lagi dan saya sangat mencintai suami saya. Aldi ini enak-enak bersantai-santai di sini. Padahal dia sudah melabrak Dion di tempat bekerja. Sampai kapan aku harus bersandiwara di depan dia? Padahal aku mulai muak harus berpura-pura baik di hadapan musuh yang satu ini. Aldi sayang, makan dulu yuk. Kamu kan puasa, dari tadi kamu belum makan, ini udah malam. Enggak, Mei. Aku nggak. Kamu masih mikirin Najwa ya? Apalagi sih, Mi, yang lebih penting dalam hidup aku selain Najwa. Aku udah beberapa kali mencoba untuk melupakan Najwa dan mencoba merelakan Najwa pergi dari hidup aku. Justru semakin jelas bayangan Najwa di benak aku, Mi. Najwa itu masa lalu kamu. Sekarang kamu harus lebih fokus sama pekerjaan. Karena itu kenyataan yang memang sekarang harus kamu jalani. Oh ya, Mi. Karena Mami udah nyinggung soal pekerjaan. Aku mau bilang satu hal soal apa yang terjadi hari ini. Maksud kamu? Dia udah mengambil data-data dari perusahaan aku. Dan itu buat perusahaan yang jelas-jelas merupakan saingan aku, Mei. Ini udah kali kedua dan dia itu udah keterlaluan, Mei. Tapi Dion cerita sama Mami katanya dokumen itu dia dapat dari Rehan. Mami seharusnya tahu lebih dulu apa yang terjadi sebelum ambil kesimpulan dan percaya begitu aja sama dia. Karena kenyataannya apa? Sekarang,
Rehan udah berhenti dari yoga company. Rehan keluar dari yoga company? Iya, Mi. Dan itu akibat fitnahnya Dion terhadap Rehan. Dan sekarang, dia kehilangan orang terbaik yang pernah ada. Kita lihat aja. Apa dia bisa bertahan di yoga company. Aduh, gawat. Kalau Rehan sampai keluar dari yoga company, bukan tidak mungkin Aldi akan menawarinya kembali untuk bekerja di Hario Company. Celaka. Dion bisa kehilangan partner penting dan Aldi akan semakin kuat karena ada Rehan yang mendukungnya. Ini tidak boleh terjadi. Dion, aku ada tawaran bisnis untukmu. Ada proyek apa? Begini Dion, ada seseorang di India yang selalu membuat perusahaan papaku rugi tiap tahun hampir sekitar $12 juta. Aku ingin kau menyingkirkan orang itu untukku. $12 juta per tahun? Iya. Kamu kehilangan sebanyak itu setiap tahun? Iya, itu benar. Tapi aku ingin kamu menyingkirkan orang itu dari daerahku. Maaf Zin, tapi aku kan bukan orang India. Jadi kayaknya aku nggak bisa deh lakuin hal-hal seperti itu. Atau begini saja. Kalau kamu bisa menyingkirkan orang itu, akan kuinvestasikan $20 juta ke yoga company. Dengan uang sebesar itu, aku bisa membuat perusahaan Aldi hancur. Najwa. Berulang kali aku membaca tulisan tanganmu ini. Aku gak pernah bosan. Dan aku semakin yakin bahwa di hati kecil kamu masih tersisa cinta untuk aku, Najwa. Tadi malam saat Aldi memelukku, aku merasa sangat nyaman. Seolah dia adalah malaikat yang akan melindungiku dan mengorbankan jiwa raganya demi kebahagiaan. Najwa. Ini semua semakin membuat aku yakin bahwa aku harus berjuang untuk kamu. Membuat kamu bahagia seperti dulu lagi. Merasakan cinta yang sebenarnya. Sewaktu kita menikah dulu. Dan aku janji, kita akan miliki semua itu kembali. Kamu lagi ngerjain apa sih? Kok kayaknya serius banget? Karena besok aku kan ada interview. Jadi tentu aku tidak mau gagal. Aku yakin kamu pasti akan diterima. Oke. Dan apa yang bikin kamu yakin begitu? Karena kamu memiliki banyak potensi dalam diri kamu. Oke. Aku mau tahu potensi apa yang aku punya. Apa ya? Banyak sekali. Misalnya apa? Salah satunya karena kamu sudah menciptakan banyak gedung-gedung. Tunggu. Di luar masalah kerja. Em, Kamu tahu?
Apa yang bisa membuatku bisa berhasil? Yang membuatku bisa mencapai sukses? Karena punya kamu. Aku bisa sukses karena kamu. Karena aku punya istri yang baik seperti kamu. Terima kasih karena kamu sudah menerimaku sebagai suami. Masya Allah. Terima kasih Allah karena sudah memberiku istri yang sangat baik, memberiku kebahagiaan, memberiku istri berhati mulia. Terima kasih memberikan kamu untuk menemani hidup. Terlalu sekali kamu, Aldi. Apa maksud kamu melakukan semua ini? Apa kamu mau merusak hubungan aku dengan Rehan? Ada apa, Najwa? Kenapa kamu kelihatan cemas? Dari Aldi? Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana kalau sampai Rehan membaca kata-kata mesra yang pernah aku tulis untuk Aldi? Kamu kenapa? Kamu takut begitu? Boleh kulihat pesannya? Najwa, kamu kenapa? Rehan, tolong antar aku ke rumah Aldi. Aku harus membicarakan sesuatu sama Aldi. Tapi, kamu mau apa? Kamu mau bicara apa? Maaf Rehan, aku gak bisa cerita sekarang sama kamu. Ini mengenai permasalahan sewaktu aku masih menjadi istrinya Aldi. Aku mohon kamu tolong meridoinya, tapi aku janji kalau masalahnya udah selesai aku akan cerita sama kamu. Baiklah, kalau itu yang kamu mau. Mari. Kamu mau aku temani kamu? Sebenarnya aku bisa sendiri. Tapi kalau kamu mau menemani aku juga gak apa-apa. Ya, Najwa, aku percaya padamu. Pasti kamu bisa atasi ini. Tapi kalau kamu butuh aku, panggil aku ya. Makasih ya, Rehan. Assalamualaikum. Salam. Najwa? Mami. Kamu datang sama siapa? Mau apa kamu malam-malam kesini? Kamu itu udah punya suami, Najwa. Gak pantas rasanya kamu datang bertamu ke rumah mantan suami kamu. Iya Bunda Hilda, aku tahu. Tapi tenang aja, Rehan ada di taksi kok sedang menunggu. Aku datang sini untuk bertemu dengan Aldi. Tunggu. Kamu bilang kamu diantar Rehan? Iya, kalau Mami nggak percaya aku bisa panggil Rehan. Nggak usah. Mami nggak percaya. Nggak mungkin Rehan sebagai seorang suami. Dia itu suami kamu. Mengantar kamu datang ke sini, ke rumah mantan suami kamu. Itu gila, nonsen. Dia itu bukan malaikat, nggak punya perasaan. Dia pasti cemburu, Najwa. Aku benar-benar nggak bohong, Mami. Aku bisa panggil Rehan kalau Mami nggak percaya. Nggak perlu. Mami bisa ngecek sendiri.
Najwa, kamu kembali ke rumah ini. Duduk, Najwa. Alhamdulillah ya Allah, ternyata Allah mendengarkan doa aku. Sekarang kamu ada di rumah ini, Najwa. Ada apa? Ada yang bisa aku bantu? Aku gak akan bertanya kenapa kamu tega melakukan ini sama aku, Aldi. Karena aku udah pernah kehilangan harapan bahwa kamu bisa berbuat baik. Tapi kalau kamu mau meneror aku dengan isi-isi buku ini, aku gak takut. Kalau perlu, aku yang akan menunjukkan buku ini kepada Rehan. Masya Allah, Najwa. Aku sama sekali gak pernah datang untuk meneror kamu. Atau membuat masalah antara kamu dan juga Rehan. Aku tulus mencintai kamu. Aku gak mungkin melakukan itu, Najwa. Kamu itu ternyata benar-benar gak bisa berubah ya, Aldi. Lalu apa maksud kamu dengan mengirim foto-foto isi buku ini? Terus terang, sebenarnya aku cuman ingin menarik simpati dari kamu, Najwa. Bahwa apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu itu adalah sebuah kebahagiaan yang belum pernah aku miliki selama ini. Dan aku hanya ingin membuktikan sama kamu bahwa cinta yang aku punya itu jauh lebih besar daripada cinta yang Rehan miliki. Dan aku mohon sama kamu harus percaya sama aku kalau aku itu sudah sungguh-sungguh berubah, Najwa. Kamu gak pernah berubah. Yang dulu kamu pernah lakukan sama aku, saat ini kamu lakukan kepada Anita. Kamu tega mengusir Anita, padahal Anita sekarang sedang mengandung. Tolong jangan menyudutkan aku. Aku tahu aku punya salah sama kamu. Aku sudah menceraikan kamu. Tapi apa yang aku lakukan terhadap Anita? Aku tidak merasa aku bersalah karena Anita lah kita berdua jadi terpisah seperti ini, Najwa. Astagfirullah. Aldi. Itulah yang membuat kamu gak akan pernah bisa berubah. Karena kamu gak pernah ngerasa salah. Kamu gak pernah ngerasa kalau apa yang kamu lakukan itu salah. Kamu selalu merasa kalau kamu itu benar. Enggak, Najwa. Aku berani sumpah. Aku udah berubah. Aku bahkan sudah bertobat, Najwa. Ini semua untuk kamu, Najwa. Kalau kamu memang udah berubah dan udah bertobat, seharusnya justru kamu sekarang menjaga istri kamu. Kamu merawat istri kamu, bukannya justru kamu mengusir istri kamu dari rumah. Kamu benar. Mungkin apa yang aku lakukan selama ini sudah salah. Dan aku akan buktikan sama kamu kalau aku sudah berubah. Aku akan memperbaiki semuanya. Diawali dari Anita. Aku akan mengajak dia pulang. Aku akan menjadi suami yang bertanggung jawab. Paling tidak. Sampai anaknya dikandung Anita lahir. Alhamdulillah. Aku senang mendengar niat baik kamu. Aku akan selalu mendoakan semoga rumah tangga kamu dengan Anita selalu rukun dan bahagia. Aku permisi. Najwa, tunggu.
Kenapa kamu tinggalin buku di hari ini? Aldi, semua kenangan soal kita itu sudah aku tinggalkan. Udah lama di rumah ini. Maksud kamu? Jadi aku harap kamu bisa tahu dan kamu bisa sadar kalau semua kenangan soal kita, semua tulisan-tulisan yang ada di dalam buku ini, itu semua adalah masa lalu. Dan masa sekarang aku, saat ini aku sudah menjadi istrinya Rehan. Semua perasaan yang aku tulis buat kamu di buku ini sekarang udah milik Rehan. Jadi aku mohon, Aldi, hentikan semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rehan, kamu ini suami macam apa? Kamu bisa membiarkan istri kamu datang malam-malam ke rumah mantan suaminya. Dan kamu juga ikut mengantar dia. Kamu udah gila. Aku minta maaf, tapi itu bagian dari tanggung jawabku sebagai suami. Maksud kamu apa? Kamu berpikir nggak? Najwa itu dulu pernah menikah dengan Aldi. Mereka pernah menjadi suami istri. Apa kamu nggak takut cinta lama mereka bersemi kembali? Itu aku percaya pada Najwa. Lebih dari siapapun juga. Aku tahu dan aku sangat mengenal dia. Jadi ya, bukan masalah untukku. Maaf Rehan, aku udah membuat kamu menunggu. Ya, tidak apa-apa. Saya aneh sama kalian berdua. Pasangan yang ajaib. Yang satu nggak bener, yang satu nggak bela. Najwa, untuk apa kamu care dan peduli lagi sama Aldi? Memang kamu nggak bisa hanya telepon kalau ada penting? Maaf Mami, tapi urusan aku dengan Aldi ini nggak bisa diselesaikan dengan telepon. Ini menyangkut masalah rumah tangga aku dan Rehan. Dan juga Aldi dan Anita. Najwa, Bu Hilda hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Maaf kalau sudah mengganggu. Bu Hilda bisa kembali lagi. Najwa, sudah selesai? Bisa kita pulang? Udah. Makasih ya Mami. Mami sudah memberikan pintu supaya aku bisa bicara dengan Aldi. Kami permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang tidak beres. Aku harus cari tahu. Rehan, Najwa, dan Aldi tidak boleh bersahabat lagi. Itu bisa bahaya buat posisi Dion di rumah ini. Rehan, apa kamu gak ingin tahu kenapa aku ingin menemui Aldi? Tidak, Najwa. Aku tidak mau tahu. Aku percaya padamu. Kalau kamu mau cerita, silahkan. Tapi kalau tidak, aku tidak memaksa. Aku yakin Ibu Hilda sudah banyak menceritakan soal aku. Dan aku yakin apa yang diceritakan oleh Ibu Hilda pasti sangat-sangat gak pantas untuk dilakukan seorang istri. Ya, memang yang dikatakannya benar, tapi kamu tahu lebih dari siapapun aku percaya padamu. Bahkan
Kamu bisa lihat dari mataku kalau aku percaya padamu. Kamu itu begitu baik. Kamu begitu percaya sama aku. Hati kamu begitu besar buat aku. Kamu juga begitu untukku. Aldi, kamu tidak perlu memikirkan Najwa lagi. Apalagi kamu menangisi atau meratapi dia. Dia itu udah jadi milik orang lain, Aldi. Yang paling penting sekarang buat kamu harus fokus dan memikirkan masa depan kamu. Kenapa sih, Mam? Mami selalu aja sini membicarakan soal Najwa. Aldi, karena Mami peduli sama kamu, Al. Kamu sadar nggak? Kalau Najwa itu selalu menjadi batu sandungan untuk hidup kamu. Dia selalu bikin kamu sengsara. Dan Mami sangat yakin dia datang ke sini ingin mempermainkan perasaan kamu. Supaya hidup kamu hancur. Mami salah. Najwa justru datang ke aku menjelaskan semuanya. Dia menyarankan aku untuk menjadi suami yang bertanggung jawab. Dan buat aku cepat sadar dan mau bertobat. Karena dengan begitu, semuanya nggak akan terlambat dan aku nggak akan kehilangan segala-galanya. Najwa bilang begitu. Gak mungkin, Aldi. Mi, yang terpenting sekarang buat aku minta tolong dukungan dari Mami. Apapun yang terjadi nantinya, aku cuma berharap Mami mau mendukung aku terus. Aku mau bertobat. Aku mau berubah. Aku akan ikutin semua apa yang dikatakan Najwa. Karena dengan begitu, aku bisa menarik simpati dari Najwa. Dan aku nggak akan kehilangan segala-galanya. Kalau gitu aku ke dalam dulu nih. Kalau sampai Aldi berubah menjadi manusia yang baik, maka sulit buat aku untuk memprovokasi dia. Ini semua gara-gara Najwa. Perempuan satu itu selalu saja bikin malapetaka buat semua orang. Ya Allah, nggak biasanya ibu nelpon malam-malam dari kamar. Ada apa ya? Assalamualaikum, Bu. Ini bukan ibu kamu, Najwa. Ini aku, Priti.